Film ini dibuka di sebuah kamar rumah sakit, di mana seorang pria tua bernama Leo terbaring di tempat tidurnya. Dia tampaknya berada di tahap akhir hidupnya. Saat itu, seorang wanita yang tidak dikenal kemudian mendekatinya dan melepaskan masker oksigennya. Leo mengklaim bahwa dia akan mati karena tubuhnya telah dipenuhi tumor yang tidak dapat disembuhkan. Namun, wanita itu memiliki rencana lain, di mana dia mendorong telur makanan ke lehernya dan layar memudar menjadi hitam. Kita kemudian diperkenalkan pada tokoh utama kita yang bernama Donald, yaitu seorang pria parubaya yang tinggal di sebuah peternakan di Belfast. Meskipun memiliki uban di seluruh wajahnya, dia masih jomblo dan tinggal bersama ibunya. Donald menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca koran, kerja di ladang, dan berburu hewan. Donald juga memiliki kecintaan terhadap kendaraan, di mana dia mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual mobil-mobil tua yang sudah direparasi dan telah mendirikan sebuah bengkel untuk melakukan perbaikan sendiri. Terlepas dari semua itu, Donald memiliki ikatan yang sangat dekat dengan ibunya bernama Florence. Keduanya memastikan untuk makan malam bersama setiap malam, dan Florence tampak sebagai wanita yang sangat baik hati yang selalu siap membantu orang lain. Suatu hari, saat dia sedang membaca koran, dia tiba-tiba menjadi sedih, dan Donald percaya bahwa dia sedih karena tetangga mereka baru saja meninggal dunia. Namun, sebenarnya dia telah mengetahui tentang kematian Leo, di mana itu terbukti bahwa keduanya memiliki sejarah bersama. Malam itu, Donald pergi ke sebuah pub untuk bersantai. Saat dia menunggu gelas birnya, seorang pria mabuk mulai bersikap kasar kepada bartender. Dia kemudian mengolok-olok fakta bahwa seorang pria tua seperti Donald masih tinggal bersama ibunya dan bahkan memanggilnya sebagai gorila punggung perak. Ketika Donald memintanya untuk tenang, pria itu mencoba berkelahi, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, bartender itu mengusirnya. Pada adegan berikutnya, Donald langsung menuju ke garasi rumahnya dan mulai memperbaiki sebuah mobil karavan tua. Dia memperbaiki mesinnya yang rusak, mengecatnya dengan warna merah, dan memberinya tampilan baru. Keesokan paginya, Donald membawa ibunya ke garasi untuk memamerkan kendaraan barunya. Dia menawarkan untuk membawanya ke Montagu, yaitu sebuah pantai yang indah di mana Florence dan mendiang suaminya menghabiskan waktu bersama di masa-masa awal pernikahan mereka. Namun untuk beberapa alasan, sang ibu menjadi gelisah, di mana dia mengatakan bahwa dia sudah tua dan tidak bisa berpergian lagi. Dia juga meminta putranya untuk berhenti menghabiskan begitu banyak waktu dengan mesin ini, dan Donald yang malang sangat terpukul dengan kemarahannya karena dia hanya ingin membuat ibunya bahagia. Malam harinya, Florence kembali ke karavan dengan membawa beberapa gelas bir dan mengatakan bahwa dia menyukai musik yang dimainkan oleh Donald. Donald kemudian menaikkan volume lagu tersebut sehingga Florence dapat mendengarnya dari kamarnya. Dia menegakkan bir satu persatu dan tertidur di dalam karavan. Ia kemudian mengalami mimpi yang aneh, di mana dia mendapati dirinya berkeliaran di hutan yang gelap, tepat ketika dia bertemu dengan ibunya yang sedang menyedot debu di tanah. Ibunya melihat ke arahnya dan berkata, "Tolong Donald," yang membuatnya tersentak dari tidurnya.
Donald kemudian bergegas untuk memeriksanya dan melihat dua orang tak dikenal dengan cepat meninggalkan rumah dengan mobil. Setelah itu dia bergegas masuk ke dalam rumah hanya untuk menemukan tubuh ibunya yang berlumuran darah di lantai. Donald dengan cepat mengambil ponselnya dan menghubungi layanan darurat. Dalam adegan berikutnya, kita melihat polisi menginterogasi Donald yang kebingungan tentang kejadian tersebut. Mereka menanyakan apakah dia melihat sesuatu yang mencurigakan, dan Donald menjawab bahwa dia melihat dua orang pergi dengan sebuah mobil, di mana salah satunya tampak seperti pria yang berpenampilan mewah. Namun dia tidak memiliki rincian lebih lanjut karena saat itu sangat gelap. Setelah menyelesaikan ritual terakhir ibunya, Donald perlahan-lahan melanjutkan hidupnya. Dia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di ladang dan bersama ternaknya. Namun dia kesulitan menyiapkan makan malam karena dia sangat bergantung pada ibunya. Suatu malam saat Donald membersihkan kamar tidurnya, dia menemukan sejumlah uang tunai di bawah kasurnya. Dia juga menemukan sebuah foto lama di mana dia dan ibunya bersama dengan seorang pria dan putrinya, dan di sana tertulis saya, Joe, dan anak-anak. Namun tiba-tiba dia mendengar suara berisik dari garasi. Donald mengambil senapannya dan perlahan-lahan menuju ke sana dan melihat seorang pria bertopeng dalam kegelapan. Dari belakang dia ditodong oleh penyusup kedua yang memintanya untuk menjatuhkan senjatanya. Donald diperintahkan untuk berdiri di atas sebuah alat di mana dia akan digantung. Para penyusup kemudian mengikatkan jerat di sekelilingnya dan menjatuhkan alat tersebut, tetapi untungnya tali tersebut tampaknya telah terlepas. Penyusup bersenjata itu kemudian memerintahkannya untuk menunggu di sudut, dan tanpa membuang waktu, Donald mengambil palu dan kemudian melawan. Dia akhirnya membunuh pria itu dengan memukul kepalanya berulang kali. Donald mengalihkan perhatiannya ke orang kedua yang jelas terlihat seperti pemula dan melepas topengnya. Donald kemudian mengancam untuk mendapatkan informasi, dan pria itu mengungkapkan bahwa mereka dikirim oleh beberapa orang untuk membunuhnya, tetapi dia tidak tahu banyak tentang mereka. Marah, Donald mengikatnya di garasi dan menelepon layanan darurat untuk memberitahu mereka tentang situasinya, tetapi dia berubah pikiran di detik-detik terakhir dan segera menutup teleponnya. Donald sekarang ingin mengambil tindakan sendiri agar dia bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Dia memerintahkan orang lain untuk menjawab telepon penyusup yang sudah mati, dan orang tersebut terlihat takut untuk melakukannya, berbohong bahwa mereka telah menyelesaikan pekerjaannya. He had all the information. Don't tell me anything. Tell him everything went wrong. Come in. No. It's Bartosz here. Just get the phone. Yes. Yes. Di sini kita mengetahui bahwa nama preman yang ketakutan itu adalah Bartosz dan yang meninggal adalah Damien. Bartosz dengan cemas bertanya apakah dia bisa menemui adiknya sekarang, dan pria di ujung telepon memberikan alamat dan waktu. Mendengar hal ini, Donald yang ingin mengetahui kebenarannya memutuskan untuk pergi ke sana. Tapi pertama-tama dia mengubur mayat di ladangnya dengan traktor dan pergi ke lokasi tersebut dengan Bartosz yang diikat.
Dalam perjalanan, dia mencoba mencari tahu lebih banyak informasi dan menghentikan kendaraannya di pinggir jalan. Bartos yang gemetar ketakutan kemudian mengungkapkan bahwa dia sebenarnya berasal dari Polandia. Dia dan Damien dikirim untuk membunuh Donald oleh seorang pria bernama Gapigan, tetapi dia tidak tahu alasannya. Gapigan adalah orang yang sama yang diajak bicara di garasi tadi malam. Bartos kemudian mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, di mana saudara perempuannya bersama dengan beberapa gadis lain telah ditawan oleh orang-orang jahat, jadi dia harus mengikuti perintah mereka. Mereka sebenarnya memperdagangkan gadis-gadis itu untuk mendapatkan uang. Mendengar semua ini, Donald merasa kasihan pada anak laki-laki itu dan mengatakan bahwa mereka harus saling membantu. Dia menyebutkan bahwa jika Bartos benar-benar mengatakan yang sebenarnya, adiknya akan berada dalam bahaya karena dia baru saja gagal dalam misinya. You need to help me. Setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan mereka dan akhirnya tiba di luar alamat yang disebutkan. Saat mereka mendiskusikan langkah selanjutnya, Bartos mengungkapkan bahwa nama asli adiknya adalah Kaja, namun mereka telah memberinya nama samaran baru. Saat itu, sebuah kendaraan tiba di luar lokasi dan seorang pria mengantarkan seorang wanita ke dalam. Bartos yakin bahwa itu adalah adiknya, jadi dia memutuskan untuk masuk ke dalam terlebih dahulu dan Donald memperingatkan anak laki-laki itu untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Dia kemudian mengambil senapan klasiknya dan mengikutinya dari belakang. Begitu Bartos memasuki komplek, dia akhirnya berhadapan langsung dengan Gapigan. Dia mengklaim bahwa Damien telah diatur untuk menemuinya di sini dan bahwa mereka telah menyelesaikan misi, tetapi Gapigan tidak ingin mempercayainya tanpa bukti. Di sini, Bartos mengetahui bahwa gadis yang tadi bukanlah saudara perempuannya, di mana dia sebenarnya dibawa ke sini untuk dieksekusi. Dengan kejam, Gapigan mengatakan bahwa dia mencoba melarikan diri, jadi hukumannya adalah kematian. Dia kemudian mulai mencekiknya, sementara Bartos ditahan oleh preman lain bernama Jerome. This is Sophia. She tried to run. Okay. Damien is dead. Did you kill him? No. The farmer did. Then I killed. Di sisi lain, Donald juga menyelinap ke dalam tempat tersebut. Saat dia memindai tempat itu, dia menemukan sekumpulan paspor Polandia yang dia simpan sendiri. Sementara itu, ketika Bartos tidak tahan lagi, dia mengakui bahwa Damien dibunuh oleh petani, tetapi dia berhasil melumpuhkannya. Gapigan kemudian menghargainya atas kejujurannya, tetapi dia tetap menghabisi gadis itu dengan brutal menggunakan palu. Don't feel too bad. This was going to happen. Setelah itu, Jerome mengambil mayatnya dan pergi untuk menyimpannya di ruang penyimpanan. Namun begitu dia masuk, Donald datang dari belakang dan mengunci pintu dari luar. Dia kemudian menuju ke aula utama dan berhadapan dengan Gapigan di bawah todongan senjata. Donald memaksa pria itu ke karapan dan membuatnya pingsan saat dia berbicara terlalu banyak, di mana setelah itu mereka pergi dari sana. Tak lama kemudian mereka tiba di tengah hutan dan Donald memulai interogasinya sambil makan siang. Pada awalnya, Gapigan bersikap tegar dan menolak untuk berbicara. Tetapi ketika kepalanya dibakar oleh panci yang mendidih, dia mulai menangis dan membocorkan semua yang dia ketahui. Dia mengklaim bahwa seorang pria bernama Trevor menyewanya untuk membunuh Donald, tetapi dia tidak tahu motif di baliknya.
Ketika Donald bertanya apakah Trevor adalah pria yang berpenampilan menarik, Gapigan pun kemudian membenarkannya. Ini berarti Trevor dan orang kedua di dalam mobil yang membunuh ibunya. Donald kemudian bertanya siapa orang kedua tersebut, yang dijawab oleh Gapigan itu adalah bosnya. Setelah itu, kita akhirnya diperkenalkan dengan bos ini. Iya, ternyata adalah seorang wanita kaya raya dan namanya adalah Frankie. Trevor rupanya bekerja di bawah komandonya. Kembali ke hutan, Donald menghentikan interogasi dan pergi keluar untuk buang air kecil. Memanfaatkan kesempatan ini, Gapigan yang diikat kemudian mengelabui Bartos dan melarikan diri. Donald melihat Gapigan melarikan diri, jadi dia segera mengambil pistolnya dan mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Gapigan berhenti di suatu tempat dan berhasil melepaskan ikatannya. Dan hal pertama yang dilakukannya adalah menelepon Trevor untuk memberitahu situasinya. No, I haven't fucking taken care of it. He's chasing me right now. Who's chasing you? The farmer. I'm sorry, Frankie. He's a fucking head case. He found me the... Frankie yang juga mendengar percakapan tersebut sangat marah karena mereka tidak dapat membunuh petani tersebut. Kemudian ketika Gapigan melihat Bartos, dia melompat ke arah sang pemula dari belakang dan hampir memukulnya sampai mati. Tapi kemudian Donald tiba tepat pada waktunya dan Bartos membalaskan dendamnya dengan menikam pria itu 2 kali di bagian perut. Hal ini menyebabkan banyak pendarahan dan Gapigan memohon kepada mereka untuk menyelamatkannya. Namun ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan berhasil, dia memutuskan untuk pergi dengan cara yang baik, di mana dia mengungkapkan bahwa nama pekerjaan Kaja adalah Alisa. Setelah dia meninggal, dia dikuburkan di hutan secara diam-diam. Kemudian Donald pergi ke rumah pamannya yaitu Eamon untuk mencari tahu lebih banyak tentang ibunya, karena ia yakin bahwa ibunya mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Donald menunjukkan foto yang tadi dan bertanya tentang foto itu. Pada awalnya, Eamon mencoba untuk menghindari topik tersebut, tetapi ketika Donald memaksa, dia mulai mengungkapkan bahwa pria dalam foto tersebut adalah Joe Pierce, yaitu teman baik Lawrence. Gadis kecil itu adalah putrinya yaitu si Frankie. They were just good friends. He had his own family and all. That's the daughter there, Frances. He called her Frankie. What's his name? Eamon kemudian mengungkapkan bahwa Joe telah meninggal puluhan tahun yang lalu ketika dia ditembak mati oleh beberapa gangster yang dipimpin oleh Leo. Lawrence kemudian mencoba menyelamatkannya dengan menyembunyikannya di dekat pantai, namun akhirnya dia tertangkap dan dibunuh. Terkejut, Donald bertanya mengapa dia tidak mengetahui semua ini, dan Eamon menjawab bahwa ibunya ingin menjaganya tetap aman. Itulah sebabnya dia meninggalkan kota dan pindah ke pedesaan. Ketika Donald kembali ke karapannya, Bartos yang kini mengetahui nama samaran saudara perempuannya meminta Donald untuk membuat janji bertemu dengannya dan menyelamatkannya. Dia mengklaim bahwa dia bisa membantu mereka menemui Frankie dan Trevor. Donald sedikit ragu dengan hal ini karena tampaknya ini adalah rencana yang sangat beresiko, namun akhirnya dia setuju. Dia kemudian berpura-pura menjadi seorang pelanggan dan memesan kamar dengan Kaja. You need some company. Come on. Paper lantern, Chinese, how can I help? Hello. Is Alicia about? Gavigan gave me this number and told me to ask for Alicia. Continental Apartments, 6 o'clock.
Sementara itu, Frankie sedang berada di rumahnya tepat saat ia menerima telepon dari Trevor yang menyebutkan bahwa mereka telah mengidentifikasi saudara perempuan Bartos dan Jerome sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Setelah dia menutup telepon, kita melihat bahwa dia sedang membaca berita tentang kematian Leo, yaitu pria tua yang sama dari awal film. Di sisi lain, Donald berdandan dan menuju ke lokasi yang disebutkan, yang ternyata adalah sebuah hotel yang besar namun kosong. You look fine. Ketika sampai di kamar, dia menemukan seorang penjaga di pintu masuk. Donald kemudian masuk ke kamar tidur utama hingga akhirnya dia bertemu dengan Kaja. Hello, would you like a drink? How you doing, Kaya? Your brother tracked you down. I told you, I'll be good now. I'll behave, just please don't hurt him. Kaja terlihat ketakutan, namun Donald akhirnya meyakinkan Kaja bahwa dia adalah seorang teman dan mengizinkan Kaja untuk berbicara dengan kakaknya. Keduanya kemudian bekerja sama dan melumpuhkan penjaga. Donald kemudian bertanya kepada Kaja tentang lokasi Frankie, namun ia tampaknya tidak mengetahuinya. Di sini Donald menyadari bahwa Bartos menipunya agar adiknya bisa diselamatkan. Karena ia masih belum memiliki petunjuk yang kuat, ia mulai menyiksa penjaga tersebut untuk mendapatkan informasi. Hasilnya, pria itu memberikan sebuah alamat di mana mereka dapat menemukan Trevor. Donald dan Kaja kemudian bersiap untuk pergi, namun di saat yang sama Jerome tiba di sana. Hal ini menyebabkan pertarungan yang mematikan antara kedua orang tersebut dengan Jerome keluar sebagai pemenangnya. Namun sebelum dia dapat menghabisi pahlawan kita, Kaja mengambil pistol dan menembaknya hingga tewas. Ketika Bartos akhirnya melihat adiknya, dia diliputi kebahagiaan dan keduanya saling berpelukan dengan penuh kasih sayang sebelum melaju dengan kapilahnya. Tak lama kemudian, Frankie dan Trevor tiba di kamar hotel yang sama hanya untuk menemukan tubuh Jerome yang sudah tidak bernyawa. Mereka juga menemukan penjaga hotel yang terluka parah, sehingga Frankie bertanya apakah dia membocorkan informasi apapun, dan penjaga tersebut mengatakan bahwa dia tidak membicarakannya. Namun demikian, dia sangat kesal dengan kegagalan mereka yang berulang kali terjadi, sehingga dia mengambil sebuah besi dan memukulnya hingga mati. Di tempat lain, Donald sekarang ingin pergi ke alamat di mana ia dapat menemukan Trevor dan menghabisinya. Dan setelah semua yang telah ia alami, Kaja bersedia menemaninya juga. Bartos mencoba membujuknya untuk pulang bersamanya, namun Kaja tetap bersikukuh dengan keputusannya. Mungkin dia ingin membalaskan dendam kepada semua orang jahat yang telah menyakiti dan menyiksanya. Mereka kemudian melacak Trevor dan membututinya ke lingkungan kelas atas. Akhirnya mereka menemukan Frankie dan Donald bersiap untuk membunuhnya sekarang juga. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia memiliki seorang anak perempuan, dia memutuskan untuk menunggu sampai malam. Dia kemudian menyuruh kakak beradik itu untuk pulang dan bahkan memberikan paspor dan sejumlah uang kepada mereka. Sementara itu, di tempat Frankie, dia sudah bosan dengan ketidakmampuan Trevor karena dia masih belum bisa menangkap petani itu. Jadi, dia memecatnya dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Pada malam hari, Donald mencurigai bahwa pamannya tidak aman, jadi dia pergi untuk memeriksanya.
Sayangnya hal itu sudah terlambat karena Paman Eyamon telah diserang secara brutal dan dibiarkan mati secara perlahan. Di saat-saat terakhirnya, dia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Ternyata ayah Frankie yaitu Joe Priest adalah seorang gangster dan menjalin hubungan dengan ibu Donald. Keduanya memiliki keluarga yang terpisah, jadi mereka menyembunyikan hubungan mereka. Mereka sangat mencintai satu sama lain, namun Florence mengkhianati Joe dan menyerahkannya pada Leo, yaitu saingannya, yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Paman Eyamon mengklaim bahwa dia melakukan hal itu untuk melindungi putranya karena para gangster telah mengancam akan membunuh Donald muda jika dia tidak menurutinya. Setelah mengungkapkan semua ini, dia meninggal dunia, membuat Donald semakin bingung. Beberapa saat kemudian, Frankie tiba di rumah Eyamon dengan salah satu kaki tangannya, berharap untuk mengakhiri kisah ini untuk selamanya. Namun, Donald dengan mudah mengakali mereka, di mana dia melumpuhkan pria itu sebelum menyandra Frankie. Give me that pistol. We're going out to the van. Slowly. And if you try anything, you'll get the barrel. You'll drive. Setelah itu, kita dibawa ke kakak beradik Polandia yang terlihat tidur di sebuah hotel. Mereka siap untuk berangkat ke kampung halaman mereka keesokan harinya. Namun, Bartosz merasa bersalah karena tidak dapat membantu Donald. Jadi dia mengambil pistolnya dan segera pergi. Beberapa saat kemudian, dia tiba di rumah Paman Eyamon untuk memeriksa apakah Donald ada di sana. Sayangnya, dia ditangkap oleh Trevor dan Antek yang sama dari sebelumnya yang juga datang mencari pahlawan kita. Sementara itu, kita mengetahui bahwa Donald telah membawa Frankie ke pantai yang sama dengan tempat ayahnya terbunuh. So here we are. Dia menggali sebuah kuburan dan berencana untuk menguburkannya di sana. Di sini, Frankie mulai mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya, di mana dia mengatakan bahwa dia mengunjungi Leo di rumah sakit beberapa hari yang lalu dan ingin membunuhnya karena dia percaya bahwa Leo bertanggung jawab atas kematian ayahnya yaitu si Joe. Namun Leo mengungkapkan bahwa ketika dia tiba di pantai, Joe Priest sudah meninggal. Leo kemudian mengatakan bahwa dia dipanggil ke tempat kejadian oleh Florence. Tak lama kemudian, polisi tiba dan Leo dijebak atas pembunuhan tersebut. Donald kemudian menolak untuk percaya sampai Frankie mengungkapkan bahwa dia berbicara dengan Florence sebelum dia meninggal. Film ini kemudian beralih ke kelas balik ke malam naas di mana wanita tua itu meninggal. Florence mengakui bahwa ia jatuh cinta pada Joe sampai-sampai ia lebih mengutamakannya daripada keluarganya sendiri. Namun ketika Joe menolak untuk meninggalkan keluarganya dan mencoba untuk mengakhiri hubungan mereka, Florence mencoba menghentikannya dengan mengarahkan pistolnya sendiri ke arah Joe. Namun secara tidak sengaja malah menembaknya hingga tewas. Dia masih menyesal sampai hari ini atas apa yang telah dilakukannya. Sayangnya, Frankie sangat marah karena ayahnya yang tidak bersalah dibunuh tanpa alasan. Jadi dia memukul kepala wanita tua itu dan menghabisinya juga. Di masa sekarang, Frankie memohon kepada Donald untuk melepaskannya. Dia menyebutkan bahwa jika dia membunuhnya, putrinya akan menjadi yatim piatu, sama seperti dirinya yang menjadi yatim piatu ketika ayahnya meninggal. Hal ini akhirnya mengubah pikiran Donald sehingga dia memutuskan untuk meninggalkannya. Namun saat dia berjalan pergi, wanita licik itu menyerangnya dari belakang dengan sekop. I was 5 years old when she killed him.
Wanita itu kemudian bergegas menuju karapan, melepaskan tali pengikatnya, dan mengambil pistol untuk membunuh Donald. Tapi kemudian dia tiba di sana dan membunuhnya terlebih dahulu. Di adegan terakhir, Donald mendapat telepon dari Bartosz. Namun, Trevor berbicara di ujung telepon dan menanyakan keberadaan Frankie. Ketika Donald mengungkapkan bahwa dia telah membunuhnya, Trevor memutuskan untuk melakukan hal yang sama pada Bartosz. Donald memohon kepadanya untuk tidak melakukannya dan bahkan menawarkan untuk menyerahkan diri. Namun, suara tembakan terdengar di telepon menandakan bahwa bocah malang itu telah terbunuh. Donald, I'm sorry, Cub. You were right. I should have listened. Look, I'm coming up there right now. They can take me in. Film ini kemudian berakhir dengan Donald yang menelpon layanan darurat, tetapi sekali lagi menutup teleponnya tanpa berbicara. Mungkin memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Secara keseluruhan film ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat patut untuk kita nonton secara lengkapnya ya. Gimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. Bye.